Terima kasih sudah mengunjungi channel saya. Terima kasih banyak. Eh, untuk mendukung channel ini bisa dengan klik tombol subnya please. Jangan lupa like dan share ya. Dan langsung kita bahas nih. Habib Jindan. Oke, selamat malam semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Terima kasih untuk 3.000 views-nya. 3.000 views. Gue nggak nyangka sama sekali kalau video itu bakalan rame banget. Dan gue nggak nyangka sama sekali. Dan terima kasih untuk teman-teman yang udah pada subscribe. Sekarang subscriber saya sudah naik sekitar berapa belas orang gitu. Terima kasih banyak. Gue semakin semangat untuk bikin konten ini gitu ya. Oke, gue langsunglah saja gitu. Gue langsung saja bilang kalau eh, ada beberapa hal yang membuat gue blunder gitu, yang membuat pemikiran gue itu agak kacau. Di antaranya kayak misalnya klarifikasinya Jindan gitu di beberapa konten. Bukan di beberapa konten ya. Oh iya, di repost mungkin ya sama konten-konten yang lain gitu ya, sama sama channel-channel yang lain ya di repost lagi gitu klarifikasinya gitu. Em, dari beberapa podcast yang gue nonton mulai dari Denny Sumargo, terus ada siapa lagi itu Dr. Richard Lee, terus ada yang tadi banget gitu tadi pagi gue tonton itu Dennis Dennis Christine, ya Dennis Christine, sama oh ya ada yang kemarin juga itu di wawancaranya Uya Kuya bareng Bang Firdaus itu kuasa hukumnya Asosiasi Dukun Indonesia gitu. Gue agak blunder sama pernyataan dari eh, Habib Jindan gitu, yang katanya di channel lagi ya, di video klarifikasinya, eh, channel yang untuk video klarifikasinya udah ada disiapin di deskripsi gitu. Saya beberapa kali tonton itu, mulai dari channelnya Sam Galeri, terus ada Was-Was, ada channelnya Mas Harry Pras gitu juga yang mereaction klarifikasi dari Habib Jindan ini. Dia bilang kalau yang dia tunjukin itu adalah trik katanya. Sedangkan di podcast sebelumnya di Dr. Richard Lee, dia nggak ngomong kalau itu trik. Saya nggak tahu ya, saya nggak tahu di belakang kamera ya. Yang jelas yang saya tonton adalah videonya yang ada di depan kamera. Itu yang saya tahu. Kalau di belakang saya nggak tahu. Pakai saya lagi anjir. Gua maksud gue ya gue gitu ya. Oke, gue nggak tahu tuh di belakang kamera kayak apa tuh. Yang jelas yang gue tonton adalah di depan kamera gitu. Yang gue tahu itu di depan kameranya. Yang jelas kayak begitu tuh. Nah, dia bilang kalau itu pakai trik. Kalau memang ini pakai trik, kenapa nggak di apa namanya diucapin gitu? Oh, ini pakai trik gitu, biar kita tahu gitu kan. Ini sudah di dua konten yang berbeda dengan atraksi yang sama, tapi pernyataan berbeda. Kan aneh banget, dan pernyataannya di konten yang lain juga. Yang pertama di kontennya podcast Dr. Richard Lee, dia nggak ngomong itu trik. Yang kedua di channelnya Dennis Christine, dia nggak bilang itu trik juga. Yang gue lihat di video ya, itu dia nggak bilang trik. Yang ketiga di kontennya Bang Harry Pras yang mereaction klarifikasi dari Habib Jindan. Dia bilang di situ kalau itu trik. Jindan ini yang bilang kalau itu trik. Lah, kan blunder ya. Blunder banget gitu. Ya iyalah, yang awalnya bilang nggak trik sekarang jadi trik. Gimana gitu kan. Dan juga eh di gua rasa yang di kontennya atau di channelnya Dennis Christian itu lebih lebih kelihatan gitu, lebih terekspos lah gitu kan. Karena di konten itu ada apa namanya? Pembuktiannya juga gitu. Tapi pembuktiannya bukan di Habib Jindannya tuh. Tapi di orang lain gitu. Jadi pembuktiannya di orang lain. Jadi gimana ya cara ngejelasinnya ya? Harus ditonton baru ngerti gitu. Jadi orang lain ini diminta untuk apa namanya? Ya apa sih kayak istilahnya apa ya? Istilah kata istilah kata transfer energi lah gitu ya. Nah, barulah orang itu ditusuk pakai jarum pentul gitu. Dan bener-bener bengkok, bengkok di mukanya loh.
bener-bener bengkok gitu kan, di close up banget sama kameramennya, bener-bener bengkok di sini. Cuman si Dennis Christine itu bilang kalau ini kalau ini tuh pakai trik. Kalau nggak percaya tonton deh videonya. Ini pakai trik katanya. Karena ada bekas vertikal di sini, di bagian sini itu ada bekas vertikal. Ada 2 orang kalau nggak salah, 2 atau 3 orang. Yang jelas yang gue lihat itu 2 orang yang punya ada garis di sini. 1 orang deh. 1 orang deh kayaknya yang ada garis-garis di sini tuh. Itu kayak garis vertikal gitu loh, kayak kalau Kristen bilang itu pakai trik katanya. Dan gue berasumsi juga, oh ini mungkin ditekan mungkin ya gitu. Ya nggak tahu lah ya. Tapi yang jelas itu yang gue lihat gitu kan. Nah, di klarifikasinya Jindan ini berpendapat kalau dia udah ada omongan di belakang kamera gitu kan. Tapi nggak di up, tapi nggak diunggah katanya. Ya nggak tahu lah ya. Ya nggak tahu lah. Kalau yang masalah yang itu, yang jelas apa yang kita lihat itu yang kita tahu kan begitu. Dan juga bukan hanya Jindan ya, tapi juga kata-kata dari Bang Firdaus gitu ya, selaku kuasa hukumnya dari Asosiasi Dukun Indonesia gitu. Kata Bang Firdaus itu awalnya di channelnya Uya Kuya gitu. Dia bilang kalau si pesulap merah itu dukun. Padahal pesulap merah itu mendeklarasikan dirinya sebagai seorang pesulap, bukan dukun ya. Kalau memang dia dukun misalnya, buktinya mana? Kita pengen tahu dong buktinya pesulap merah itu seorang dukun itu mana. Yang kita tahu adalah pesulap merah itu memang pernah mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan dukun. Makanya dia tahu tuh trik-trik seperti itu katanya. Atau teknik-teknik dukun gitu, sorry. Kalau mau Marcel bilang sih teknik ya. Maaf kalau saya misalnya di sini pakai kata trik atau teknik ya, bisa ya itu bahasa gue lah gitu ya. Maaf banget gitu kalau mau Marcel bilangnya teknik. Oke. Dan kita udah sama-sama tahu ya, orang Indonesia itu kan cerdas-cerdas ya. Apalagi masyarakat sekarang yang udah mulai pintar gitu kan, lebih wawasannya lebih luas gitu daripada yang sebelumnya gitu. Sulap ya jelas dari namanya sulap. Sulap otomatis pakai teknik, bukan kesaktian. Ya jelas gitu. Nah, sekarang orang-orang ini kan mengatakan dirinya kebal atau dirinya apalah segala macam itu ya. Itu menurut saya tekabur gitu. Apa sih istilah tekabur ya? Lebih halusnya apa ya? Ya terlalu pede lah mungkin ya menurut saya sih. Bang Jindan kan awal-awal keluar yang saya tonton itu awalnya mau dites tembak. Tapi lama-lama bergeser tuh omongannya dari tes tembak jadi adu tembak. Lah, pesulap merah kan, mohon maaf nih. Dia kan pesulap, bukan kebal, dia pesulap. Otomatis kalau ditembak pasti moncrot lah darahnya gitu. Kan kasihan gitu. Mohon maaf nih. Dari ditembak jadi adu tembak gitu ya, jelas nggak bisa dong. Yang kebal di sini siapa? Yang bilang kebal siapa? Kan Anda bilang kebal, bos. Anda sendiri yang bilang kebal. Ya Anda lah yang ditembak. Menurut gua begitu. Ini opini gua ya. Opini gua nih. Jangan digeser-geser tuh. Oke, terima kasih banyak sudah menonton channel ini. Mohon dimaafkan bila ada kesalahan dalam tutur kata saya. Ini pure opini saya sebagai masyarakat biasa, sebagai netizen. Ini benar-benar opini saya tentang apa yang terjadi saat ini gitu kan. Udah itu aja. Terima kasih.